Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengaku sudah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terdapat 4 purnawirawan yang menandatangani, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin 2 Juni lalu. Ia menegaskan pihaknya meminta agar MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lagi-lagi keluarga Pak Jokowi dirundung isu yang tidak ada rodanya ya sampai hari ini. Kita sudah mendengarkan cuplikan video di awal tadi. Salah satu media yaitu Tribun News sudah mengemukakan secara konkret bagaimana ada 4 jenderal ternyata sudah bersurat ke MPR dan DPR RI untuk agenda pemakzulan Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ini sungguh di luar dugaan. Kenapa? Karena ada satu momen sebelumnya di Hari Kesaktian Pancasila, di mana di sana ada seorang jenderal juga ya, dan bahkan dulu ikut dalam pertemuan purnawirawan dan membahas soal pemakzulan Pak Jokowi. Pikiran saya bahwa surat ini tidak sampai keluar dengan adanya pidato tegas daripada Pak Prabowo pada saat pada saat upacara Hari Kesaktian Pancasila. Sebab di sana Pak Prabowo sangat tegas bagaimana beliau akan menyikap orang-orang yang dalam tanda petik tidak patuh dan taat terhadap konstitusi kita. Ini coba saya putar ulang bagaimana ketegasan Pak Prabowo di dalam pidatonya. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan. Nah ini jelas sekali ya, mereka-mereka yang tidak setia terhadap negara akan kita singkirkan. Nah biar bagaimanapun juga, secara simbolik, Gibran sebagai wakil presiden itu adalah bagian daripada negara. Oleh karenanya, saya tidak habis pikir kalau kemudian ada lembaga, organisasi sekaliber purnawirawan yang menyuruhkan hal ini. Karena jelas-jelas saya kira di dalam konstitusi kita antara presiden dan wakil presiden itu satu paket. Terkecuali memang ada hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh wakil presiden selama menjabat. Ya salah satunya mungkin ya kasus korupsi. Nah, itu bisa saja dimaksudkan. Nah ini sangat tegas Pak Prabowo di sini. Coba kita lanjut lagi. Tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara,
yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak. Nah, ini jelas ya. Yang melanggar aturan, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak. Tanpa pandang bulu, artinya siapapun. Bahwa kemudian Pak Prabowo adalah TNI dan orang-orang yang bersurat ini yang menginginkan Pak Wapres dimaksulkan latar belakang TNI Purnawirawan Jenderal lagi, bagi Pak Prabowo tidak ada masalah siapapun kalau itu melanggar konstitusi. Nah, disinilah memang membutuhkan kedewasaan di dalam berpolitik ya. Jadi jangan karena ada kepentingan lalu kemudian mengaduk-aduk konstitusi kita. Apalagi kalau kita lihat dari berita awal yang saya baca itu, salah satunya yang sangat lantang itu yang bertanda tangan juga di situ ternyata adalah mantan Menteri Agama yang hanya menjabat dulu 1 bulan. Saya 1 tahun pada saat Pak Jokowi menjadi presiden di periode kedua. Dan informasinya dia dicoret waktu itu atau dipecat dari Menteri Agama karena tidak mau menandatangani pemberhentian atau pembubaran organisasi yang dianggap melawan konstitusi, yaitu FPI dan HTI, sehingga dia diganti oleh Pak Jokowi kala itu. Nah, jadi saya kira dengan melihat latar belakang Jenderal Fahrul Rozi, kita sudah bisa membaca jangan-jangan ada pihak-pihak lain yang bersembunyi di belakang layar yang memanas-manasi ini, yang mendorong ini, atau boleh jadi ini adalah merupakan serangan dari asing dengan menggunakan tangan-tangan orang lokal. Dan sekali lagi untuk menjatuhkan bangsa kita. Bisa dibayangkan kalau misalnya ini terjadi ya. Bagaimana misalnya akan ributnya para pendukung Pak Jokowi, ributnya pendukung Pak Gibran, karena dulu kita tahu bahwa ketika Pak Prabowo menjadi calon presiden itu satu paket dengan Wapres, otomatis di situ banyak juga pendukungnya Gibran Rakabuming Raka, dan kita saksikan sendiri bagaimana kemenangan mutlaknya di Jawa Tengah di saat yang sama. Waktu itu Pak Ganjar juga ikut bertarung. Nah, itu saya kira sangat luar biasa bagaimana fanatiknya orang-orang Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi. Coba kita lanjut. Saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi apapun situasi yang terjadi hari ini terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum purnawirawan ini, terutama yang 4 orang yang bertanda tangan di situ, saya hanya berharap cemas saja bahwa surat ini sudah dikeluarkan sebelum acara Hari Kesaktian Pancasila, di mana ada Pak Prabowo, ada Ibu Megawati, dan ada Pak Trisno. Sebab bagaimanapun juga kalau kita menarik ke belakang isi daripada pidato Pak Prabowo, sepertinya dia sudah tahu bahwa akan ada gerakan seperti ini. Dan ternyata betul-betul surat itu muncul ke permukaan dan bahkan sudah sampai di DPR dan MPR RI. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang sangat merugikan bagi bangsa kita, bagi pemerintah khususnya Pak Prabowo, dalam rangka untuk membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Kalau hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, pasti akan sangat sulit. Apalagi ini datang dari orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan presiden. Takutnya ini ya, takutnya masyarakat membaca bahwa ini adalah merupakan arahan terselubung dari Pak Prabowo sebagai mantan jenderal, karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang TNI dan juga jenderal. Apalagi Pak Fahrul Rozi kan kita tahu seperti apa orangnya dan kedekatannya dengan orang-orang yang memiliki paham garis keras di negara ini.
Kita juga pernah lihat bagaimana dia ketemu dengan Rizik Syihab kan. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan berat bagi Pak Prabowo, dan kedepannya akan diuji bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Yang pasti dengan percaya diri Pak Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka ketemu Ibu Mega pada saat Hari Kesaktian Pancasila, termasuk ketemu Pak mantan Presiden Bapak Jenderal Trisno, itu memberikan komitmen yang kuat bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Gibran baik-baik saja. Jadi preminger-preminger yang ada di luar sana saya kira tidak akan ngaruh dengan situasi isu yang ada hari ini. Oke sahabat, kita akan saksikan seperti apa perkembangannya ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.